selamat pagi semua sobat sehat RSC Dr. Sujono Magelang. Kembali lagi bersama dengan saya Dr. Nadia untuk podcast kita hari ini ya, bincang sehat kita hari ini. Sudah bersama dengan Dr. Dia, SPKJ kita. Ya, selamat pagi dokter. Pagi. Iya dok, bagaimana dok kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya, ya kita udah pertemuan kedua ya dengan Dokter Dia. Sebelumnya membahas tentang narkoba ya dok. Untuk mungkin bisa di refresh nanti untuk sobat sehat semua mau tonton ulang lagi ya tayangan YouTube bersama Dokter Dia sebelumnya. Ya. Untuk hari ini apa yang mau kita bahas ya dok pertemuan hari ini? Kebetulan bulan ini kita memperingati atau apa ya? Kita bulan ini adalah bulan Hari Kesehatan Jiwa Dunia. Hari Kesehatan Jiwa Dunia. Tanggal 10 Oktober ditetapkan oleh WHO menjadi Hari Kesehatan Jiwa Dunia. Dunia ya, jadi satu dunia ya dok perayaannya ya. Kalau ngomongin kesehatan jiwa kan mungkin lagi ramai diperbincangkan ya dok dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang jadi mulai lebih aware ya dok tentang mental health terus yang diliput di banyak sosial media ya dok. Ya betul sekali ya. Jadi memang sekarang ini memang ada peningkatan awareness ya masyarakat tentang kesehatan jiwa. Nah, setiap tahun WHO itu memang menetapkan satu tema pada Hari Kesehatan Jiwa Dunia. Nah, pada tahun ini temanya adalah Make Mental Health and Well-being for All a Global Priority. Jadi harapannya adalah bagaimana setelah dan selama kondisi pandemi ini, kesehatan jiwa itu masih menjadi prioritas bagi seluruh pemerintahan di dunia, gitu ya. Intinya seperti itu. Bagaimana layanan kesehatan jiwa masih bisa ditingkatkan dan bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Ya. Jadi kalau berbicara tentang pandemi kan memang ini ya dok, selain dari kesehatannya sendiri, kesehatan fisiknya juga. Kesehatan jiwanya juga pastinya mengalami berbagai kendala ya dok, karena isolasi mandiri, terus banyak WFH, nggak bisa ke sekolah juga ya dok. Itu bagaimana ya dok dari sudut pandang sebagai SPKJ? Ya betul sekali ya. Jadi pandemi ini sudah membuat kita semua merasa kesulitan ya, menjadi beban yang berat bagi kita semua. Apalagi bagi para penyandang mental illness gitu ya, para penyandang gangguan jiwa yang memang butuh pengobatan jiwa secara rutin ya. Sebelum pandemi ini pun banyak layanan jiwa itu yang masih sulit diakses ya oleh orang-orang yang membutuhkan layanan itu. Nah, ditambah dengan masa pandemi, maka fokus layanan kesehatan pada saat pandemi adalah untuk mengatasi masalah COVID ini ya. Jadi secara tidak sengaja mungkin ya, jadi layanan jiwa juga mengalami satu kesulitan gitu ya. Jadi pada saat ada pembatasan aktivitas, jadi orang berobat agak kesulitan. Susah ya dok. Gitu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana pandemi ini berdampak pada semua orang. Dia adalah menjadi beban, menjadi stresor bagi semua orang ya. Dan WHO itu menurut data WHO itu ada sekitar peningkatan 25% terjadinya gangguan cemas dan depresi pada tahun pertama terjadinya pandemi. Ya. Jadi sangat signifikan ya dok dampaknya ya. Selain memang kesulitan akses dari healthcare-nya juga dari penyandang COVID-nya itu sendiri ya dok, kan banyak yang PHK juga ya dok, pengangguran jadi semakin meningkat juga. Jadi kalau kita kan di fase yang mungkin kalau di Indonesia kan sudah agak melandai ya dok untuk COVID itu sendiri. Bagaimana ya dok kita bisa mengatasi kemunduran yang sudah terjadi saat COVID dok untuk yang sekarang ini? Secara umum kan sebetulnya kita sudah bergerak ya, sudah maju ya. Maksudnya aspek ekonomi sudah berjalan, kemudian tatanan SOP untuk mengatasi masalah kesehatan yang berhubungan dengan COVID maupun yang tidak sudah lebih mantap ya, sudah lebih tahu. Jadi saya kira sih Indonesia punya kelebihan di mana pemerintah itu mengaturnya itu secara ketat tentang regulasi-regulasi ya, misalnya harus vaksin, harus isoman, harus gini. Kita lebih bagus kayaknya daripada negara lain, karena di negara lain itu yang namanya vaksin itu
terserah gitu. Kalau kamu mau vaksin ya vaksin aja gitu. Bukan diwajibkan seperti di sini, dan itu ternyata dampaknya besar. Lebih bagus gitu. memang diwajibkan. Sampai sekarang kan sepertinya kayak kalau nggak salah di daerah-daerah lain juga belum selesai pandemi itu, karena memang cakupan vaksinnya belum seperti di negara kita. Jadi malah kita tetap masih ada keunggulan ya dok dari regulasinya itu. Ya. Siap dok. Kalau ngomong berbicara tentang mental health sendiri dok, sebenarnya apa sih dok arti dari orang yang punya kesehatan jiwa yang sehat gitu dok? Ya, kita kembali lagi jadi ke masalah undang-undang ya. Kita ada undang-undang yang mengatur tentang kesehatan jiwa, kesehatan pada umumnya, khususnya kesehatan jiwa ya. Menurut undang-undang tersebut ya, yang dinamakan sehat jiwa itu adalah satu, tidak hanya terbebas dari penyakit atau gangguan jiwa saja, tetapi pada seseorang itu mempunyai satu kemampuan ya, dimana satu orang itu mampu mengenali dirinya, tahu potensi dirinya gitu ya. Yang kedua adalah dia mampu menjalankan fungsi kehidupannya. Kalau dia sebagai pelajar, dia bisa belajar dengan baik. Kalau dia sebagai karyawan pekerja, dia bisa bekerja dengan baik, seoptimal mungkin, gitu ya. Kemudian adalah dia bisa mengatasi tekanan hidup yang dialami, punya fungsi adaptasi dan penyelesaian pada stresor-stresor yang ada. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah dia berkontribusi pada lingkungan di sekitarnya. Jadi bukan hanya berpikir tentang dunia saya sendiri, tetapi bagaimana dia mampu berkontribusi pada lingkungan sekitarnya. Jadi kalau sudah memenuhi 4 itu berarti seseorang bisa dikatakan sehat ya dok, ya, jiwanya sejahtera, sehat ya. Sejahtera jiwa. Sejahtera ya. Jiwa ya. Jadi dok, tapi kan memang sekarang ya itu ya dok, kesejahteraan jiwa itu kan banyak yang mengalami gangguan ya dok. Sebenarnya ada nggak sih dok memang faktor-faktor yang menyebabkan faktor resiko seorang itu bisa jadinya terkena gangguan kejiwaannya itu dok? Ya. Ada ya, jadi ada satu kondisi yang menjadi faktor resiko terjadinya gangguan jiwa ya, baik itu dari diri kita sendiri maupun dari situasi secara umum gitu ya. Kalau dari kita sendiri misalnya penyalahgunaan zat, nah itu jelas ya resiko untuk mengalami gangguan jiwa. Yang kedua adalah masalah genetik ya. Genetik itu seringkali dia masih berperan penting pada terjadinya gangguan jiwa. Kemudian tentang kemampuan emosional yang dia miliki gitu ya. Jadi seseorang yang punya kemampuan emosional bagus, dia akan tadi bisa mengatasi tekanan yang dihadapi. Kemudian faktor risiko yang lain adalah dari ini ya, dari lingkungan sosial ya, jadi kemiskinan ya, kemiskinan, kemudian kekerasan, ketidaksetaraan ya, kan banyak tuh yang kalau kita lihat ya, banyak ada di negara-negara yang masih bagaimana jenis kelamin itu jenis kelamin, suku, membedakan perlakuan gitu ya. Kemudian adanya perang. Nah, ya, itu sangat berperan ya, itu sebagai faktor-faktor yang berperan pada munculnya gangguan jiwa. Iya. Ya, jadi memang ada faktor yang internal dari faktor resiko diri sendiri dan juga eksternalnya bagaimana ya dok. Seperti itu. Kalau gimana sih dok untuk tips-tipsnya nih untuk sahabat sehat, walaupun misalkan tekanan banyak ya dok, dari tekanan stres pekerjaan atau dari keluarga, gimana sih dok cara untuk mengatasi stresnya itu yang secara sehat gitu dok? Jadi tadi bahwa kita harus punya kemampuan pengelolaan emosi gitu ya. Ini akan bisa didapat melalui proses ya. Proses itu bahkan dimulai saat kita tumbuh kembang, saat kecil dulu ya, dari kecil. Bagaimana kita orang tua memperlakukan kita. Bagaimana saat kita umur 3 tahun, umur 5 tahun, orang tua memberikan pengalaman untuk mengatasi masalah itu sangat berperan pada masa dewasanya nanti. Jadi mulai dari kecil udah pengaruh ya dok. Kemudian lingkungan ya, lingkungan pergaulan, kemudian perilaku berisiko, penyalahgunaan zat itu adalah perilaku berisiko gitu ya. Kemudian
ya kita harus mengatur pola aktivitas. Kadang-kadang sekarang itu ini ya, mungkin karena bagaimana masyarakat kita sangat dinamis ya. Iya, Dok. Kerja harus selesai, ini harus gitu ya. Banyak sekali capaian harus. Iya. Akhirnya itu harus merubah jam biologi. Sebetulnya kan manusia sudah mempunyai desain ya, sudah desain bahwa kapan sih seorang itu siap untuk bekerja, berpikir atau bekerja secara fisik, itu ada jam biologi pada tubuh kita ya, dan itu diatur oleh fungsi hormon ya. Apabila dalam jangka panjang jam biologi ini dirubah atau apa ya, dilanggar terus, akhirnya ya risiko terjadi gangguan mental emosional, gangguan perilaku akhirnya gitu ya. Jadi ya kalau bagaimana supaya kita tetap sehat ya tadi ya, hidup sehat, mengatur pola aktivitas gitu ya, yang intinya aktivitas yang tidak melanggar jam biologi tadi. Jadi memang jangan begadang gitu ya, Dok, maksudnya. Jadi kalau sebisa mungkin diatur tetap sesuai ya, Dok, untuk jam tidur. Karena ternyata ada jam kerja, ada orang yang merasa saya lebih bisa aktif kalau tengah malam saya pagi. Ya, awal-awal dia bisa seperti itu, tetapi saat daya kompensasi tubuh kita berkurang sampai hilang, ya akhirnya muncullah gejala. Oh iya, jadi tetap sebagaimana kita kodratnya ya, Dok, memang untuk kalau malam itu istirahat sesuai ritme sikardiannya manusia ya, Dok. Karena memang hormon yang mengaturnya beda. Hormon pagi berbeda dengan hormon malam, dan itu macam-macam punya fungsi sendiri-sendiri kan. Nah kalau itu dilanggar kan akhirnya selagi daya kompensasi masih ada ya sepertinya nggak apa-apa gitu. Tapi lama-lama saat kompensasinya kita semakin lemah ya akhirnya muncul sakit juga ya, Dok. Kalau dari pola makan atau olahraga gitu juga penting, Dok. Iya. Jadi itu termasuk dalam pola hidup sehat tadi ya. Dok. Jadi asupan kita sesuai cukup, kemudian aktivitas fisik dan aktivitas berpikir itu seimbang. Tidak terlalu banyak berpikir tanpa fisik, tidak terlalu banyak fisik tanpa berpikir. Jadi harus seimbang. Seimbang ya, Dok. Jadi memang kesehatan jiwa juga erat kaitannya dengan kegiatan fisik kita ya, Dok. Iya. Siap, Dok. Terus kalau apalagi nih, Dok, mungkin saran-saran untuk sobat sehat, Dok, untuk bagaimana bisa memelihara kesehatan jiwa tetap sehat, Dok? Tadi yang keempat tadi kan kita berkontribusi pada lingkungan ya. Jadi sebisa mungkin gitu kita ada koneksi dengan sekitar. Misalnya walaupun kita sibuk kerja tapi masih ada misalnya ikut klub inilah yang sifatnya sosial ya. Itu untuk menjaga apa ya, kewarasan kita ya, Dok, gitu ya. Jadi di antara beban pekerjaan, beban kuliah tadi tetap harus ada kapan waktu saya harus bekerja, belajar, kapan waktu saya harus istirahat, kapan waktu saya bisa untuk membina hubungan dengan lingkungan. Jadi itu. Hubungan sosial itu juga salah satu faktor yang penting ya, Dok, dalam menjaga kesehatan mental kita. Betul. Ya. Dan mungkin yang ingin saya tanyakan juga, Dok, misalnya memang kita merasa mungkin ada yang kurang pas sama kesehatan mental kita, mungkin agak terganggu, atau teman kita itu bagaimana sih, Dok, cara untuk menyampaikannya? Apakah seseorang tuh butuh untuk berkonsultasi dengan orang yang lebih ahli, atau kapan harus ke psikiater gitu, Dok? Jadi gini ya, jadi manusia itu kan ada fisik, ada mental ya. Kemudian ada mental itu wujudnya apa? Kemampuan berpikir dan kemampuan mengelola emosi atau perasaan ya. Pikiran dan perasaan itu yang melahirkan perilaku manusia ya. Pada saat seorang mengalami gangguan pikir dan gangguan emosi, maka perilakunya akan terganggu. Kita akan bisa mengenali, kadang-kadang bisa mengenali perubahan kita sendiri. Tadinya aku tuh orangnya ceria, kok aku sekarang begini ya, kok sekarang aku mageran ya, sekarang aku kok mudah nangis ya. Nah, itu satu perubahan perilaku ya. Kalau kita bisa mengenali diri kita sendiri, lebih bagus ya kita datang ke psikolog. Datang ke psikolog dulu untuk konsultasi itu tadi ya. Apakah memang sudah mengarah ke satu gangguan atau itu hanya dinamika biasa saja. Kedua, kalau kita mengenali perubahan perilaku dari orang di sekitar kita ya. Ini anak tadinya tuh sabar banget, sekarang kok mudah marah gitu kan ya.
diomong sedikit marah gitu kan ya, seperti itu. Perubahan perilaku seperti itu yang kita lihat, kita kenali ya, yaitu sedikit sebisa mungkin kita dekati dia. Kamu kok sekarang gini loh, kamu dulu nggak seperti ini loh gitu ya. Memang kita jangan berharap langsung dia akan menerima tidak ya, tetapi bagaimana kita memberikan gambaran yang kamu sekarang kok seperti ini, dulu perubahannya ya dok gitu. Ayo tak antar yuk konsultasi yuk. Aku nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa. Iya, kamu nggak apa-apa. Sebaiknya kita ngomong ke profesional supaya nanti dia bilang kamu harus bagaimana, supaya kamu tidak terganggu kesehatan mentalnya, supaya hidupnya tetap sejahtera seperti itu. Cuma kan salah satu kendalanya karena ada stigma juga ya dok dari masyarakat. Kalau misalnya kita ketahuan nih pergi ke SPKJ kan langsung dicapnya mungkin yang negatif ya dok. Sebenarnya bagaimana sih dok untuk kita bisa mensosialisasikan gitu dok, kalau memang kesehatan jiwa itu ya sama seperti kesehatan lainnya ya dok, jadi stigmanya itu bagaimana? Jadi memang ini ya secara umum di seluruh dunia ya, di seluruh dunia itu yang namanya stigma tentang kesehatan jiwa itu masih luar biasa gitu ya. Jadi hal ini yang justru menghambat seseorang untuk segera mendapatkan pertolongan saat dia mengalami gangguan kesehatan jiwa itu gitu ya. Nah, tapi saya melihat sekarang sudah lebih bagus, sudah lebih baik gitu ya. Saya lihat beberapa pasien saya yang orang muda ya, mereka bekerja, kuliah dan sebagainya, dan dia dengan sadar dia mengenali perubahan dalam dirinya ya. Kemudian dia berkonsultasi, saya udah ke psikolog dok, dan saya disarankan untuk ketemu sama psikiater seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya stigma itu tidak mengganggu seorang untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa gitu ya. Ya, kita ya sulit ya, memang ya sulit, kita tidak bisa melawan dengan terbuka ya, mau seperti apa gitu ya. Tapi bagaimana kita mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari lingkungan terdekat keluarga kita sendiri gitu tadi. Itu yang kita kuatkan, yang kita akan berikan pengertian seperti itu. Bahkan saya pun terhadap pasien, saya juga tidak terlalu bisa memaksa gitu ya. Oh ya sudah, yang penting saya berikan pengertian seperti ini. Seberapa banyak pengertian itu bisa kamu serap, ya tergantung kemampuanmu gitu ya. Tapi alhamdulillah ya dengan begitu akan tercapai gitu ya. Target kita, dia sudah aware, dia sudah ada. Sadar sendiri ya dok. Ya, tapi ya dengan proses ya. Iya, tetap harus. Tapi ya tadi mulai dari diri kita sendiri, mulai dari lingkungan dekat kita dulu. Siap dokter. Jadi tadi kita sudah membahas banyak ya dok, mulai dari bagaimana pandemi memengaruhi kesehatan jiwa secara dunia ya dok, terus juga bagaimana kita bisa menjaga kesehatan jiwa kita, mulai dari aktivitas fisik, kemudian pola makan, dan juga pola siklus tidur dan juga bangunnya ya dok, sama juga untuk aspek sosial juga sangat penting ya untuk menjaga kesehatan jiwa kita. Juga bagaimana kalau kita atau orang terdekat kita merasakan adanya suatu perubahan perilaku yang mungkin bisa mengarah ke gangguan kesehatan jiwa, itu bagaimana nanti tata laksananya, dan juga mungkin ada lagi yang mau disampaikan dok untuk para sobat sehat. Jadi pada Hari Kesehatan Jiwa Dunia saat ini ya, tahun ini intinya adalah bagaimana kesehatan jiwa itu menjadi berbasis komunitas ya, bukan institusional, tetapi lebih ke arah ke komunitas. Harapannya apa? Masyarakat lebih mudah menjangkau mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang dia butuhkan gitu ya, dan masyarakat menjadi lebih kuat, lebih aware tentang kesehatan jiwa. Caranya dengan apa? Edukasi ya, edukasi dari mana ya, dari lingkungan kecil kita sendiri seperti itu ya, supaya tadi bahwa kesehatan mental dan kesejahteraan itu menjadi prioritas bagi semua orang. Ya siap dokter. Jadi memang harus dimulai dari diri kita, komunitas kecil yang nanti semakin lama bisa semakin meluas ya dok. Ya. Sampai ke seluruh dunia. Ya mungkin begitu ya untuk topik kita hari ini dokter. Para sobat sehat, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, dan semoga sobat sehat semua diberikan kesejahteraan jiwa ya dokter selalu, dan juga kesehatan fisik selalu. Mungkin ilmu yang hari ini didapatkan bisa dibagikan kepada orang-orang yang terdekat ya, agar bisa
segera semakin aware tentang kesehatan jiwa. Ya. Selamat melanjutkan aktivitas lagi ya untuk sobat sehat semuanya. Salam sobat sehat.